ada kelompok-kelompok yang sedang marah kepada keadaan, termasuk para mantan jenderal. Jadi ekspresi dari apa ini harus dimaklumi, ya, ekspresi dari kekecewaan, kemarahan, ketidaksukaan kepada Jokowi dan keluarganya, termasuk tentu saja dengan Gibran, itu harus dipahami sebagai fenomena, ya, yang alamiah aja, sesuatu yang rasional aja. Jadi kita tidak usah nafikan, tidak usah kecilkan artinya, kita pahami aja, jadikan pelajaran bahwa ada kelompok-kelompok yang sedang marah kepada keadaan, termasuk para mantan jenderal, yang tentu mereka itu bukan karena pertimbangan materialitas, bukan juga karena pertimbangan teknis politik kekuasaan, tapi itu ekspresi dari idealisme bernegara. Maka kita harus hormati, ya kan? Ya sudah, itu, dan dia sudah salurkan dengan baik ke DPR, berkirim surat, jadi kita hormati gitu. Nah, tetapi kita sudah punya kesepakatan mengenai tata cara mengekspresikan atau tata cara untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden. Nah, itu namanya mekanisme impeachment, sudah diatur di konstitusi. Itu loh. Caranya itu, pertama ada alasannya, kedua ada proses proseduralnya. Nah, kalau alasannya sebenarnya, kalau konkretnya mau dicari-cari, gampang. Ada 6 yang bisa dijadikan alasan. Pertama, karena berkhianat pada negara. Yang kedua, karena korupsi. Yang ketiga, karena terima suap. Yang keempat, kalau dia melakukan tindak pidana berat lainnya. Apa itu? Dia segala macam tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun, itu masuk kategori tindak pidana berat semua. Jadi ada 4 kemungkinan alasan hukum. Lalu ada alasan yang kelima, perbuatan tercela. Kalau terbukti ada perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang presiden atau seorang wakil presiden, itu bisa jadi alasan juga. Yang terakhir itu alasan administrasi, kalau dia meninggal, dia mengundurkan diri, atau dia ternyata tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau calon wakil presiden, nah, dia bisa diberhentikan. Jadi ada 6 alasan. Nah, kalau mau dicari-cari, gampang itu, bisa dicari, ya kan? Nggak usah saya sebut kasusnya satu-satu, banyak sekali, ya kan? Ya, sederhananya begini, kalau seorang presiden lewat naik mobil di Jalan Sudirman, buka pintu, meludah di jalanan, kena ibu-ibu yang lain lagi naik motor. Nah, pertanyaannya, itu tercela apa enggak itu? Masa pejabat publik kok meludah sembarangan, kena muka orang lagi, ya kan? Ibu-ibu pula, dia dandan mau kawinan, tahu-tahu diludahin presiden ya? Nah, padahal presiden nih, tercela apa enggak itu? Nah, itu tercela itu. Jadi untuk alasan mudah dibuktikan. Nah, itu tempat membuktikan di MK. Jadi di MK itu nanti membuktikan apa benar dia melakukan 6 hal tadi. Masuk kategori 6 hal tadi. Kasusnya apa, buktinya mana, kalau terbukti bisa jadi, pasti setuju MK-nya. Apalagi MK itu ada 5 kewenangan, 2 yang belum, 3 yang sudah banyak. Judicial review, perselisihan hasil pemilu, sengketa lembaga negara, itu sudah banyak. 2 belum, pembubaran partai sama impeachment. Ya pasti senang tuh 9 orang kalau ada kasusnya.